Shalom Sobat Muda New Hope for New Generation. Kembali lagi di acara persembahan dari GKPB Gereja Kristen Protestan di Bali, di program untuk Sobat Muda, yaitu New Hope for New Generation. Nah Sobat Muda, pada hari ini kita ada yang sedikit berbeda ya, karena kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan, tidak lewat siaran seperti biasa lewat Heartline, tapi hari ini kita mau sama-sama merekamnya, merecordnya, dan juga membahas firman Tuhan melalui podcast. Oke, teman-teman, sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Jadi aku di sini namanya Naomi. Teman-teman boleh sapa aku dengan Nom, atau Naomi langsung juga boleh. Dan hari ini aku akan sama-sama membahas firman Tuhan, juga mau bincang-bincang, berdiskusi, dan mau tanya-tanya dengan pembicara kita, narasumber kita pada hari ini. Setelah hadir sama Naomi hari ini ada Bapak Pendeta Bagus Hairi. Gimana Bapak? Apa kabar? Shalom. Ya, shalom Naomi, puji Tuhan, kabar saya baik, sehat, semua berkat Tuhan. Oke, semua berkat Tuhan. Moto hidupnya Pak? Tuhan itu baik. Oke, Tuhan itu baik. Oke, berharap teman-teman Sobat Muda juga merasakan berkat Tuhan ya sampai pada hari ini. Dan juga hari ini kalau misalnya teman-teman ada yang punya pergumulan, ada yang punya pertanyaan gitu ya terkait tentang hidup ini, ataupun ada yang mau didoakan, boleh banget masih bisa DM nih lewat Instagram kita di New Hope for New Generation, ataupun langsung komen di YouTube kita, dan kita bisa sama-sama turut mendoakan. Oke teman-teman, pada hari ini kita mau sama-sama bahas firman Tuhan. Dan ini mungkin kita bisa katakan lumrah gak sih Pak? Gimana tuh? Lumrah, kayaknya wajib banget gitu Sobat Muda atau orang-orang percaya tuh tahu firman ini ya. Itu harus. Firman Tuhan sebuah keharusan. Oke, siap. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan membahas firman Tuhan yang bertemakan dimulai dari firman. Nah, kalau misalnya ngomong kata-kata mulai gitu, mungkin teman-teman udah mulai bertanya-tanya gitu ya. Apa nih ya? Kayak mulai ini kayak tahu deh sesuatu yang awal-awal mula gitu nggak sih? Ya bener banget teman-teman. Jadi hari ini kita mau sama-sama bahas ya firman Tuhan lewat Kejadian, dan Kejadian itu Kejadian pasal 1. Kita mau sama-sama membahas bagaimana Tuhan menciptakan dan bagaimana firman itu terjadi. Untuk itu mungkin langsung saja sama Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Naomi. Shalom Sobat Muda, para pendengar dan juga pemirsa New Hope for New Generation. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul dimulai dari firman ya. Nah, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, sembah dalam Kristus Yesus, Sang Firman-Mu yang kekal. Kami bersyukur pada saat ini ya Bapa, Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, mendengarkannya dan juga merenungkannya bersama-sama. Doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan berkatilah, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat menerangi hati dan juga pikiran kami, memberikan pencerahan kepada kami, menumbuhkan, mengokohkan, dan memelihara iman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang kekal, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Sobat Muda, saya ingin mengajak kita membaca 2 perikop firman Tuhan sebelum kita membahas perenungan kita pada saat ini. Pertama-tama saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes dulu, Yohanes 1 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Saya akan membaca dari versi terjemahan baru yang kedua atau TB2. Dikatakan demikian, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian bagian kedua dari kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah,
jadilah terang, maka terang pun jadi. Amin. Nah, sobat muda, kita sebagai manusia, makhluk yang rasional, yang mampu merenungkan dan juga memikirkan banyak hal, pasti pernah bertanya, dari manakah permulaan segala sesuatu? Karena kita sebagai bagian dari ciptaan, ketika mengamati sekeliling kita melihat langit dengan benda-benda langit, kita melihat pemandangan gunung-gunung yang besar dan megah, yang indah, laut yang luas, pemandangan yang juga tidak kalah indahnya, kita pasti punya pertanyaan, siapakah yang memulai semuanya itu? Siapa yang memulainya? Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus diwahyukan sebagai pencipta dari segala keberadaan. Dia menciptakan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bagaimanakah dia mencipta? Dikatakan bahwa dia menciptakan melalui firman-Nya. Allah berfirman, maka segalanya jadi. Dan ternyata sobat muda, firman itu bukan saja sesuatu yang sifatnya gelombang, suara yang bisa didengar dan kemudian punya kuasa untuk menciptakan. Dalam Injil Yohanes dinyatakan bahwa firman Allah itu sendiri adalah pribadi Allah yang diwahyukan ketika Allah melakukan penciptaan. Sebab itu dikatakan pada mulanya sudah ada firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ya. Dan segala sesuatu dijadikan melalui Dia, melalui Sang Firman Allah itu. Dan Sang Firman Allah itu telah datang ke dunia, sobat muda, yang kita rayakan kedatangannya pada hari Natal. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, ya. Itu sebabnya kita tidak bisa mengecilkan makna firman Allah. Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, dan firman Allah itu adalah pribadi Allah yang mewahyukan diri, dan melalui Dia kita tahu, mengenal Allah, dan mengenal juga diri kita sendiri. Bukankah menarik, dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Sebab Dialah Sang Firman Allah ini mengawali segala sesuatu sebagai agen pencipta dan membawa segala sesuatu kepada akhirnya. Dan akhir itu kita bersyukur, bukan hanya bicara soal segalanya sudah habis, selesai, tapi akhir berbicara sebenarnya soal tujuan telos atau tujuan akhir daripada segala keberadaan, ya. Tuhan Yesus yang memulai, Tuhan Yesus juga yang membawa segalanya kepada tujuan akhirnya. Dan tentu saja dalam ciptaannya yang sangat besar itu, di dalamnya ada kita. Ada sobat muda, ada saya, ada kita semua hari ini yang adalah bagian dari ciptaan Allah. Dan kita bersyukur bahwa kita tidak hanya sekedar ciptaannya. Kita adalah ciptaan yang diciptakannya serupa segambar dengan Dia, ya. Barangkali sobat muda ada yang pernah merasa minder, merasa diri rendah dibanding orang lain. Kok mereka sekeren sekali ya, kok saya kurang keren. Mereka itu kok rupawan sekali ya, saya kurang rupawan. Saya merasa minder. Bahkan kemampuan saya sepertinya jauh dibandingkan mereka. Skill mereka banyak sekali, skill saya kurang. Sobat muda semua, apapun kondisi kita saat ini, ingatlah ini baik-baik. Ketika Allah menciptakan kita, Dia menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Ada sifat-sifat Allah yang ditaruhnya dalam diri kita. Dan keberadaan kita sebenarnya mencerminkan keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta. Itu sebabnya tak seorang pun sebenarnya dari kita yang boleh merasa rendah diri, minder. Karena kita diciptakan begitu mulia. Kita, manusia, adalah mahkota dari ciptaan Allah. Mungkin juga sobat muda bertanya, tapi saya kan penuh dengan kelemahan, banyak kesalahan dan juga dosa saya. Apakah saya masih layak disebut sebagai ciptaan Allah yang mulia? Saya tetap mengutip firman Tuhan. Tetap. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan kita, menebus kita. Gambar Allah dalam diri kita barangkali tidak sesempurna ketika Allah menciptakan kita, karena kejatuhan ke dalam dosa. Namun satu hal yang harus kita ingat, sekalipun demikian, kita tetap dikasihinya. Itu sebabnya Dia mencari kita. Sang Firman Allah yang Maha Kuasa, yang memulai segala keberadaan, yang membawa segalanya kepada tujuan akhirnya, datang ke dunia
mencari dan menyelamatkan kita. Dia mengambil posisi kita. Dia menjadi manusia seutuhnya, supaya segala tuntutan hukum Allah dikerjakannya dengan sempurna, dan lewat kematiannya dia menjadi korban yang sempurna, dan kebangkitannya menyatakan karyanya sungguh benar, dan kita diberi hidup yang baru, hidup yang kekal. Semua dimulai oleh Sang Firman Allah. Kita diciptakannya, kita juga ditebusnya. Dan firman Allah itu, sobat muda semua, kita juga terima dalam bentuknya yang tertulis, ya. Melalui kedatangan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, itu yang membuat firman yang tertulis hari ini menjadi hidup. Saya bersyukur di Indonesia, di negeri kita, Alkitab tidak susah didapatkan, ya. Sobat muda bisa pergi ke toko buku rohani, pasti ada yang menjualnya. Di toko buku rohani online pasti juga ada, bahkan kita bisa mendownloadnya di gadget atau device kita masing-masing. Oleh sebab itu, tidak ada alasan sebenarnya kita tidak tahu firman Allah yang tertulis, ya. Nah, sebagai anak-anak muda zaman ini, kita jangan pernah meninggalkan firman. Firman yang jadi manusia adalah juru selamat kita, dan firman yang tertulis menjadi cara Tuhan sebenarnya yang dipakai olehnya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Sobat muda, saya mendorong kita untuk membaca Alkitab. Barangkali ada yang bertanya, dari mana saya membaca Alkitab? Ada banyak metode, ya. Baik metode secara historical, secara chronological, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau kita baru dan awam dalam firman Tuhan, bacalah dari Injil Matius sampai Wahyu, kemudian Kejadian sampai Wahyu, ya. Dengan demikian kita akan mendapat tuntunan dari firman-Nya. Itu basic sekali sebenarnya. Karena bagaimanapun juga kita perlu tahu secara general, ya, secara umum. Nanti ketika sobat muda sudah mulai tidak asing dengan Alkitab, kita bisa masuk kepada pendalaman demi pendalamannya. Saya mendorong sobat muda semua untuk menemukan jawaban atas setiap persoalan hidup kita di dalam Alkitab. Apapun tantangan kita hari ini sobat muda, baik tantangan ketika kita diperhadapkan dengan banyak tanggung jawab yang membuat kita stres, bahkan depres, ada kelegaan dalam firman Tuhan. Ketika kita punya tantangan tentang masa depan kita khawatir dan takut, ada jawabannya juga dalam firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan damai sejahtera. Jikalau kita mengikuti jalannya, kita akan sampai kepada rancangan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya, barang siapa yang memelihara firman-Nya, merenungkannya, maka Tuhan menyediakan keberhasilan, good success kepada mereka. Bukan sekedar materi, tapi arti hidup. Ini yang membuat kita dapat hidup dengan penuh syukur dan menjalani hidup kita dengan penuh makna juga. Dan sebagai anak muda tentu kita butuh banyak sekali hikmat kebijaksanaan. Karena secara usia kita mungkin kurang berpengalaman dibanding orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Tapi firman Tuhan menyediakan hikmat bagi kita. Sebab dalam firman-Nya tercatat banyak cerita-cerita menarik yang di dalamnya terkandung kebenaran yang kekal. Jika kita sungguh-sungguh mencari makna, arti pesan Tuhan di sana, saya yakin dan percaya kita akan menemukan hikmat kebijaksanaan untuk kita menjalani hidup kita. Amin. Bahkan firman Tuhan juga memberikan terang. Seringkali hidup ini diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan sobat muda. Kita kadang-kadang bingung mesti memilih yang mana. Pilihan terbaik ada dalam kebijaksanaan firman Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya bukan? Kita semua pasti bisa menyanyikannya, bahkan juga sudah menghafalkannya. Dan firman Tuhan juga berkhasiat memerdekakan kita. Ini indahnya. Bacalah firman Tuhan dengan teratur, kita akan menyadari lama-kelamaan belenggu-belenggu yang membuat kita tertawan, diperbudak, itu terlepas dengan sendirinya. Kemudian ingatlah, ini yang saya punya pengalaman pribadi. Firman Tuhan berkhasiat menyembuhkan. Hati kita disembuhkannya, dan dari hati kita mengalir kepada seluruh tubuh kita. Karena firman Tuhan membawa sukacita Tuhan itu dari hati yang terdalam naik keluar sampai kepada kesadaran kita. Dan ketika kita hidup di dalamnya, jikalau kita butuh pemulihan, kita akan dipulihkan olehnya. Bahkan setiap hari Tuhan memelihara kita, menguatkan kita, membuat kita mampu menjalani hidup kita secara konsisten dengan kuat
dan sampai kepada tujuan akhir daripada hidup kita di dalam Tuhan. Jadi sobat muda, saya mendorong kita hari ini, mari kita mulai setiap hari kita dengan firman Tuhan. Mulai setiap kegiatan kita dengan firman Tuhan. Bacalah sesuatu dari firman Tuhan. Itu akan memberikan kuasa, hikmat, kekuatan, segala yang kita butuhkan. Dan dalam perjalanan panjang kita, baik studi kita maupun juga pekerjaan kita, bacalah, renungkan juga firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kita, menolong kita keep on the right track. Ini penting sekali. Karena tidak jarang maksud saya, perjalanan yang panjang membuat kita ragu, membuat kita lemah, membuat kita tidak konsisten, atau membuat kita masuk ke dalam fase-fase kebingungan. Tapi firman Tuhan memberikan kita suluh, terang, pedoman, dan pencerahan untuk kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan yang indah. Jadi segalanya telah dimulai dari firman. Keberadaan kita dan alam semesta ini dimulai dari firman. Melalui Yesus Kristus sebagai agen pencipta. Dan melalui Dia kita ditebus, memiliki hidup yang baru. Dan firman yang tertulis menjadi penuntun kita, yang menolong kita dan mentransformasi hidup kita menjadi indah, berjalan dalam terang, jalan Tuhan yang mulia, sampai kepada telos, tujuan akhir yang mulia, penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, sobat muda, gimana tadi setelah dengerin firman Tuhan tentang kejadian ya, kita sama-sama dengerin pembahasan Pak Pendeta dari tema dimulai dari firman. Nah tadi Naomi sih sempat merenung gitu ya, ternyata gitu ya Pak ya. Ternyata apa yang kita pelajarin di saat sekolah minggu dulu tuh sekedar ya, hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua cakrawala gitu-gitu kan. Tapi ternyata ada poin-poin gitu, ada pesan-pesan penting yang sebenarnya Tuhan mau liatin ke kita gitu, untuk kita bisa terapkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita refleksikan lah, katakan gitu ya. Misalnya tadi Pak Pendeta kan sempat menyebutkan gitu ya, mungkin kita sobat muda pernah merasakan minder dan lain sebagainya. Tapi coba deh kita lihat di kejadian bahwa Tuhan bilang kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Imago benar Dei. sekali. Imago Dei. Imago Dalam Dei, bahasa Latinnya. Iya itu. Segambar serupa dengan Allah. Ya jadi ditegaskan gitu ya sama Pak Pendeta bahwa, nah itu dia, kita ini sebenarnya nggak boleh gitu loh merasakan rendah dirinya itu, karena kita diciptakan mulia, segambar serupa dengan Allah, sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan tuh sudah menciptakan kita baik apa adanya gitu ya, bahkan kalau mau bisa dibilang itu terbaik gitu. Nah lewat pembahasan hari ini ya, di sini Naomi mau langsung aja deh ya, kita masuk ke sesi interaktif diskusi nih ya buat teman-teman. Kita akan lebih kupas-kupas lagi mengenai tema dimulai dari firman hari ini. Nah, yang tadi Naomi tanya ini tuh Pak, sebenarnya selain menjadi penguatan bagi Naomi dan juga sobat muda lainnya, bahwa secara singkat mungkin Naomi bisa bilang kita tuh nggak boleh insecure, karena kita loh diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah gitu ya. Itu jadi hal yang praktis yang bisa Naomi lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengingat akan Naomi gitu ya, pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah selain yang tadi Bapak sampaikan gitu, selain menjadi pengingat bahwa kita adalah karya Tuhan yang mulia, ada nggak lagi dari firman di Kejadian 1 ini yang bisa kita terapkan gitu juga Pak, secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih yang Tuhan misalnya mau sampaikan gitu, terus kita terapinnya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu? Iya, firman Tuhan menyatakan tadi bahwa kita ini diciptakan dengan sangat mulia, ya, serupa segambar dengan Allah, Sang Pencipta kita. Kemudian selain itu kita juga bisa belajar bahwa kita ini memiliki tujuan hidup. Jadi kita tidak hanya berada
hadir saat ini di muka bumi ini, kita punya tujuan sebenarnya. Sebab ketika Allah menciptakan kita, dia tidak sekadar iseng, Naomi. Dia punya tujuan untuk kita. Ya. Apakah tujuan itu? Kan begitu. Yakni supaya kita menikmati persekutuan dengan dia. Allah berkenan menciptakan kita diciptakan untuk dirinya, untuk bersekutu dengan Allah, Sang Pencipta. Itu sebabnya salah satu sebenarnya tugas kita di muka bumi ini adalah mengenal dia dengan dalam. Mengenal Allah dengan dalam. Kita bersyukur hari ini dalam Kristus Yesus, pengenalan akan Allah itu terbuka dengan sangat luas. Ya. Bahkan kita diwahyukan di dalam Kristus, kita itu diperanakkan, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Jadi kita mengenal dia, Allah Sang Pencipta, sebagai Bapa kita. Kenal dia sebagai Bapa kita, kemudian menikmati persekutuan dengan dia sebagai Bapa kita dan kita anak-anaknya, itu akan menolong kita dalam banyak hal di kehidupan ini. Sebab salah satu isu terbesar daripada masalah manusia adalah kurangnya kehadiran seorang ayah. Ya, apalagi kita sebagai ciptaan yang mulia, manusia, hadirnya seorang ayah di hidup kita itu memberikan dampak yang besar sekali. Menolong kita jadi pribadi yang tangguh, mandiri, kuat, dan berani, memiliki rasa aman, dan juga menolong kita tetap kuat dan stabil di tengah gejolak badai di kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak yang tidak memiliki ayah di hidupnya, entah karena ayahnya meninggal dunia, atau ayahnya tetap hidup tetapi tidak hadir secara emosional, itu akan membuat mereka jadi generasi yang lemah. Ya, saya tahu ibu-ibu berusaha mengambil peran ayah kadang-kala di hidup anak-anak mereka karena ketidakhadiran sang ayah. Tetapi kalau ayah itu hadir, anak itu akan jauh lebih indah, bertumbuh, utuh, kemudian jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih stabil di kehidupannya. Nah, tapi kan pada faktanya tidak semua seperti itu. Nah, saya mendorong kita, sobat muda semua, untuk sungguh-sungguh mengenal Allah sebagai Bapa kita. Bahwa dia mengasihi kita dengan kasih agape, tidak pernah berubah. Kita kesayangannya sebelum kita berhasil bahkan. Sebelum kita berprestasi, kita sangat dikasih, dihargai, disukai olehnya. Dan demikian juga ketika kita berhasil, kasih yang sama itu tetap ada. Bahkan sekalipun kita gagal, kasih yang sama, penerimaan yang sama masih ada. Ini yang membuat kita jadi orang yang kuat, stabil, konsisten di kehidupan ini. Dan saya juga mendorong sobat muda sebenarnya untuk menemukan juga figur ayah dalam hidup kita. Ya, mungkin bukan ayah jasmani, tapi ayah rohani. Ini akan menolong kita juga untuk menjadi pribadi yang utuh. Jadi Naomi, kita diberikan penyataan, pewahyuan bahwa kita harus mengenal dia sebagai Bapa kita. Nah, itu satu poin yang penting sekali. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi, wow, ini Naomi nggak sempat kepikiran sejauh itu ya. Jadi, gitu ya sobat muda. Jadi kita benar-benar harus mengenal Allah kita, Tuhan kita itu sendiri seperti Bapa. Dan mungkin nggak sedikit sebenarnya sobat muda yang merasakan kurang intimasinya gitu ya, kurang dekat hubungannya sama bapak ataupun orang tua terkasih, teman-teman sobat muda. Jadi memang sebenarnya mungkin Niki bisa bilang jalan alternatifnya gitu ya, bukan alternatif tapi memang sebenarnya memang harus lihat kepada Bapa kita di saat kita memang nggak bisa mengandalkan manusia seutuhnya. Jadi pilihan yang paling tepat dan paling tidak mengecewakan, kenalah Bapa kita itu sendiri dan mari kita sama-sama membangun hubungan pribadi yang lebih dekat lagi supaya kita jadi kuat itu ya karena dia, bukan karena manusia yang kita sandarkan dan sementara gitu ya sifatnya, tapi Bapak kita itu kekal dan dia setia, dia nggak pernah ninggalin kita. Oke, itu satu poin yang kita bisa sama-sama dapetin ya Pak dari kejadian ini. Nah, sebenarnya Niki
kok Niki jadinya. sorry sobat muda. Jadi sebenarnya biasanya gitu ya, Naomi di siaran itu suka menggunakan nama Niki sebagai nama udara, tapi ya tidak apa-apa, kita akan mengenal dua orang dengan satu pribadi yang sama. Jadi namanya Naomi bisa jadi Naomi dan juga Niki gitu ya. Oke, itu intermezzo sedikit ya Pak ya, nggak apa-apa. Alright. Oke, lanjut. Itu satu poin yang kita sudah dapatkan Pak. Nah, sebenarnya Naomi mau tilik kejadian ini ya dari urutan-urutannya gitu Pak. Urutan penciptaan gitu ya. Karena kayak beberapa waktu yang lalu itu sempet viral gitu ya di TikTok atau Instagram gitu ya, di Reels. Kayak ada orang yang menyelewengkan lah katakan ya, kalau sebenarnya seharusnya terang itu nggak di pertama gitu. Karena atau misalnya sebenarnya tumbuhan itu seharusnya di sini dia supaya hewan-hewannya bisa makan kayak gitu-gitulah. Nah, pokoknya ada orang yang sedang memutarbalikan gitu ya, seolah-olah bahwa ini salah gitu. Nah, tapi yang Naomi mau memastikan lagi gitu, menurut Bapak pribadi, apakah urutan penciptaan ini udah sesuai gitu ya, dan menurut Bapak apakah ada yang bisa kita terapkan gitu setelah kita melihat urutan-urutan penciptaan ini? Mungkinkah gitu ya, mungkin kalau yang Naomi sekilas dapetin adalah Tuhan tuh sebenarnya mau nunjukin kita hidup di dalam rencananya yang pasti teratur berurutan gitu. Nah, kalau dari urutan penciptaan ini menurut Bapak sudah teratur atau enggak gitu? Iya, pasti sudah teratur ya. Yeah. Kalau ada orang yang berkata ada yang lebih baik dari itu, saya memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menciptakan alam semesta yang lain ya. Kita akan lihat mana yang lebih baik, yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh yang bersangkutan. Oke, mengenai penciptaan kita perlu baca lagi ya sobat muda. Mari kita buka yuk Kejadian 1 kita lagi. Pasalnya yang pertama ya. Saya perlu ingatkan, ayat pertama di pasal pertama ini bukanlah judul ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu pun sudah mulai sebenarnya. Pewahyuan penciptaan itu. Pada mulanya Allah menciptakan waktu. Pada mulanya waktu diciptakan oleh Dia. Kemudian langit Allah menciptakan ruang. Dan bumi Allah menciptakan materi. Itu yang pertama. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan ruang, Allah menciptakan materi. Baru kemudian detailnya Allah berfirman, jadilah terang, hari pertama ya kan? Penciptaan terang, kemudian cakrawala, kemudian penciptaan darat dan laut. Materinya diciptakan dengan lebih detail lagi. Tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang di cakrawala, makhluk hidup di air dan di bumi, ya. Kemudian juga di udara, burung-burung di udara, dan penciptaan manusia, dan juga penciptaan makhluk yang melata pada waktu itu, pada hari ke-6. Semua itu Allah ciptakan dengan hikmat kebijaksanaannya ya. Tuhan menciptakan waktu, menciptakan ruang, kemudian materi, kemudian baru detailingnya. Itu sebenarnya urutan penciptaannya. Sehingga dari sini kita belajar seperti yang Naomi bilang tadi, ada keteraturan. Dasarnya dulu, ya, kanvasnya, baru lukisannya. Dan selalu Allah menciptakan penopangnya dulu, baru Tuhan menciptakan makhluk yang dapat ditopang oleh penopang ciptaan itu, kecuali benda-benda langit. Nah, ini dia. Allah sudah menciptakan terang, baru yang lainnya, termasuk darat dan laut, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Ya. Mengapa demikian? Supaya kita ingat bahwa penopang di atas segala penopang itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya terang lebih dulu ada sebelum adanya benda-benda langit. Tuhan itu kan sumber kehidupan. Dan benda-benda langit itu dipakai untuk menopang kehidupan. Sarana penopang kehidupan. Makanya kita berkata, sekalipun langit dan bumi itu lenyap, firman-Mu tetap selama-lamanya. Bahkan sekalipun kita tidak punya penopang kehidupan, seolah-olah ya, masih kita punya Tuhan, kita akan hidup, tetap hidup
bahkan mewarisi hidup yang kekal. Begitu. Ya, demikian. Oke. Naomi. Ya. Sebentar Pak. Jadi tadi Naomi teringat ya sama video yang di Reels itu. Ternyata gini. Tadi kan pas banget ditegasinnya itu di benda-benda penerang gitu kan ya, sobat muda. Jadi di Reels IG itu oknum ini bilang, bukankah di science gitu ya? Itu kalau fotosintesis itu harus ada matahari dulu, baru tuh ada tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi di dalam proses penciptaan itu kenapa Tuhan taruhnya tumbuh-tumbuhan dulu, baru benda-benda penerang gitu. Nah di sana yang jadi agak kontroversi gitu ya. Jadi kayak jadi oknum ini yang kayak bilang ini seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini gitu-gitulah. Dia pakai penalaran dan pengertiannya sendiri gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Ya seperti yang saya singgung tadi, saya pun juga menyoroti hal itu ya, Naomi. Tumbuhan bisa berfotosintesis dengan terang Tuhan, bener nggak? Kita bisa hidup juga dengan terang Tuhan. Ya, makanya Yesus itu adalah terang hidup, terang manusia. Segala ciptaan ini suatu hari akan berlalu. Tapi kalau kita diterangi oleh Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Saya tahu basicnya sains itu tentu saja adalah harus ada penopang, baru ciptaan tertopang kan gitu ya. Tapi saya tegaskan tadi, penopang di atas segala penopang kan Tuhan itu sendiri. Gitu. Itu poinnya. Itu sebabnya kita tidak berharap kepada matahari. Kita tidak berharap kepada bulan. Makanya pemazmur berkata, aku melayangkan pandanganku gunung ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ya, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekiranya duniaku lenyap, mungkin teman-teman yang studi gagal studinya, ya, sehingga seolah-olah sinar yang terang itu lenyap. Teman-teman yang bekerja barangkali di PHK dari kantor, atau usahanya gagal, atau teman-teman yang sedang menjalin hubungan asmara putus di tengah jalan. Terang itu padam, tapi terang Tuhan tidak padam dalam hidupmu. Amin. Gitu. Seandainya terang penopang itu padam, masih ada Tuhan yang menopang hidupmu. Jadi sebenarnya keberadaan kita ditentukan secara fundamental oleh kehadiran Tuhan itu sendiri. Makanya di Alkitab ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kan? Baru juga dikhotbahkan barangkali minggu lalu di gereja kita IKPB. Orang kaya yang bodoh itu merasa dengan banyaknya hartanya hidupnya akan terjamin. Saya tidak melawan orang yang punya banyak harta loh. Kan di Alkitab banyak hamba-hamba Tuhan itu diberkati dengan kekayaan materi juga dan menjadi sangat kaya. Abraham, Ishak, Yakub, siapa lagi, Daud, Salomo, Ayub juga. Ya. Tapi yang penting adalah apakah kita bersandar kepada kekayaan itu atau bersandar kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Orang kaya yang bodoh itu bersandar kepada hartanya, kepada hasil panennya, kepada lumbungnya, bukan kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan. Karena dia tidak bersandar kepada sang pemilik kehidupan dan tidak merasa perlu mengakui bahwa hidupnya milik sang empunya kehidupan, maka diambil jiwanya diambil dan kekayaannya, penopang-penopang kehidupan itu tidak ada artinya lagi. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kekayaan menjadi hamba kita. Dan sekalipun hidup kita sederhana, kita sedang pas-pasan, kita juga tidak akan mencari minder. Karena kita tahu Tuhan adalah milik pusaka kita. Dia kemuliaan kita, dialah hidup kita, pemelihara kita. Ya, begitu Naomi ya. Amin. Wah, ini daging semua ya pembahasan firman Tuhan pada hari ini ya, sobat muda. Jadi itu dia. Mungkin kalau Naomi boleh bahas sedikit lagi ya Pak ya. Pernah ada kayaknya iklan gitu ya, dibilang telur dulu atau ayam dulu, yang kayak gitu tuh. Mungkin kita bisa nyambungin ke sana ya teman-teman sobat muda. Jadi kita nggak ya yang ada ya Tuhan ciptain ayam dulu. Betul. Gitu loh.
Jadi kita nggak ngikutin pikirannya saintis yang mulai dari bakal bibitnya dulu gitu ya, dari zigot lah apalah ya itu kata-katanya ya. Naomi kurang hafal gitu ya. Misalnya dari telur terus habis itu jadi anak ayam baru jadi ayam. Nah, tapi balik lagi kita harus melihat sumber penopang apa tadi Pak dibilangnya, sumber kekuatannya itu sendiri yang menopang atas semuanya itu sendiri adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan ayam gitu loh, yang menjadikan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa tumbuhan itu perlu matahari gitu ya di saat penciptaan, tapi Tuhanlah yang sendiri memberikan terangnya, yang memberikan nutrisi lah kita katakan dengan bahasa saintisnya. Tuhan yang mencukupkan bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh gitu. Dengan ajaibnya gitu loh. Jadi jangan yang lagi meragukan Tuhan ya gitu, kayak loh itu gimana kok tumbuhannya bisa ada gitu ya di hari ke berapa 3 ya Pak ya, hari ketiga terus baru ada benda-benda penerang gitu ya. Udah deh, mari kita coba mengerti apa yang Tuhan terangkan, apa yang Tuhan jelaskan. Selebih dari itu mungkin kita perlu berhati-hati ya teman-teman sobat muda, supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang-lubang yang membuat kita tersesat gitu, ya nggak sih Pak? Benar atau nggak? Ya, harus ada penerang yang sejati ya. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya anugerah Tuhan loh. Tuhan memberikan manusia itu akal budi, itu bagian dari gambaran rupa Allah. Tapi ketika yang memiliki gambaran rupa Allah lupa dengan sang penciptanya, disitulah dimulai kecelakaannya. Ya, saya ingat dalam sebuah pembahasan sejarah, kalau nggak salah dikatakan bahwa sejarah nggak tahu. Sejak abad ke-18 ilmu pengetahuan mulai memisahkan segala ilmu teori mereka dari keberadaan Tuhan, sehingga dimulai digagas asal-usul keberadaan yang berbeda. Kalau kita atau pada awalnya dimulai dari penciptaan, kini dimulai dari ledakan barangkali, ada dimulai dari evolusi dan lain sebagainya. Kalaupun ledakan itu benar, pertanyaan saya adalah siapa yang meledakannya? Kalaupun evolusi itu benar, siapa yang membuat ada perubahan yang begitu signifikan? Tapi itu kan upaya manusia ya, untuk mencoba menggali segala sesuatu secara saintifik di luar Tuhan gitu. Walaupun itu pun sebenarnya sifatnya religius, karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Jadi baik penciptaan maupun juga teori yang digagas oleh para saintis sama-sama sifatnya religius, agama. Mau percaya agama yang mana? Agama yang ada pribadi yang berintelijen di belakangnya, Allah sang pencipta, atau kepercayaan tentang sesuatu ada begitu saja? Yang mana yang kira-kira lebih rasional ya? Kalau saya sih Tuhan, firman-Nya yang mengawali segala sesuatu gitu, Naomi. Amin. Oke, terima kasih Bapak Pendeta telah menjawab gitu ya, telah menjawab kegelisahan hati Naomi dan juga sobat muda yang mungkin juga berpikir hal yang sama. Dan at the end of the day bahwa kita harus berpegang sama firman Tuhan. Oke, sebelum lanjut ya, di sini Naomi mau bacain beberapa informasi atau warta jemaat warta jemaat dari GKPB. Jadi teman-teman sobat muda, kita ada informasi yang terbaru dari Widya Asih ya. Kita punya Yayasan Widya Asih yang adalah LKSA gitu ya, lembaga kesejahteraan, SA-nya apa ya? Untuk itu penggantinya panti asuhan gitu ya, penggantinya panti asuhan itu menjadi LKSA sekarang. Dan Yayasan Widya Asih ini dia mengadakan expo dan juga fundraising ya teman-teman. Jadi ini tanggalnya tanggal 11 sampai 12 Oktober nanti pada tahun 2023 dong pastinya. Itu udah kurang lebih seminggu lagi ya teman-teman. Dan ini membawa tema memberkati untuk diberkati. Nah, ini fundraising dan juga exponya bertempat di lapangan Universitas Dianapura. Nah, teman-teman bisa ngapain sih di
expo ini dan juga di kegiatan fundraising ini, yang pertama ini mereka mengadakan lomba mancing. Nah, untuk sobat muda yang masih kuat-kuat dan juga suka memancing, juga teman-teman sobat muda yang suka bestie banget gitu ya sama bapaknya, boleh banget nih langsung ikutan lomba mancing di expo nanti. Dan yang kedua ada juga karaoke competition teman-teman. Mungkin ini buat teman-teman sobat mudi ya, pemudi-pemudi yang suka bernyanyi. Ayo kita keluarkan bakatnya, jangan hanya nyanyi di kamar mandi. Kita akan lakukan gitu karaoke competition di expo nanti. Nah, di Yayasan Widya Asih ini juga menampilkan beberapa kreativitas anak-anak LKSA, juga menampilkan beberapa aneka food court ya teman-teman, dan juga ada temu alumni Widya Asih. Nah, buat teman-teman sobat muda yang tahu ada keluarganya alumni Widya Asih ataupun teman-teman sendiri adalah bagian dari pelayanan dari Yayasan Widya Asih, yuk kita temu kangen ya, kita temu kangen di Yayasan Widya Asih nanti di tanggal 11 sampai 12 Oktober tahun ini. Dan untuk masuknya gitu ya, untuk bisa ikut serta di sini teman-teman bisa membeli voucher tiket seharga 50.000 dan ini tersedia secara offline ataupun on the spot nanti di undiran nanti gitu ya. Sorry. Oke. Ataupun kalau misalnya teman-teman biar nggak kehabisan gitu ya tiketnya, bisa langsung cari informasinya di website Widya Asih Foundation atau di Facebook Widya Asih Foundation Bali atau di Instagram Widya Asih Foundation, atau bisa langsung WA aja di 081 138 7129. Sekali lagi di nomor WA 081 138 7129. Oke, itu sekilas warta dari Yayasan Widya Asih. Di sini Naomi juga punya informasi ya, ini khusus kalau tadi temu kangen atau temu alumni Widya Asih. Nah, kita ada temu kangen gitu ya, temu kangen pemuda. Sorry teman-teman. sorry. Di sini Naomi memang lagi kurang fit ya nampaknya ya di sini. Berharap teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini berada di dalam keadaan yang sehat gitu ya. Oke, lanjut. Jadi Naomi punya informasi untuk teman-teman tanggal 4 November ya. Catat tanggal 4 November nanti kita ada temu kangen pemuda-pemudi Kristiase. Jadi jangan lupa untuk datang, jangan lupa juga untuk catat tanggalnya, dikosongin harinya. Yang kemarin-kemarin belum bisa hadir di Temu Raya, di CLC. Nah, ini saatnya buat teman-teman Kristiase untuk datang di Temu Kangen tanggal 4 November nanti. Itu tempatnya juga sama di Universitas Dianapura. Nah, ada informasi juga ya, beberapa teman-teman kalau misalnya mau ikut serta memeriahkan gitu ya, berkontribusi terkait talenta yang teman-teman punya, bisa langsung menghubungi lewat Instagram PP Kristiase. Jadi kalian bisa mempersembahkan gitu ya, mempersembahkan talenta kalian, entah itu nyanyi, mau nari ataupun vokal grup, terserah, boleh banget. Jadi langsung aja daftar, jangan sampai kehabisan slotnya. Dan juga kita membuka tenan ya, itu seharga 150.000. Jadi teman-teman yang mau booking gitu ya, booking tenannya, booking spot-spotnya, boleh langsung dari sekarang biar nggak kehabisan juga. Oke, sekian warta jemaat seputaran GKPB, baik itu di Kristiase maupun Yayasan Widya Asih. Berharap teman-teman kita bisa ketemu sama-sama di program-program GKPB ini. Oke, sobat muda, kita akan lanjut ya ke sesi yang kedua di interaktif diskusi ini. Jadi masih dengan tema yang sama, dimulai dari firman. Nah, kalau tadi di sini Naomi sudah banyak bincang-bincang, ngasih informasi juga ke teman-teman. Sekarang kita mau lanjut lagi nih. Kan tadi Pak Pendeta sempat bahas tentang keminderan gitu ya, keminderan anak-anak muda zaman sekarang, dan kita diingatkan kembali bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Nah, tapi dan ternyata gitu ya, kita nggak bisa
bohong gitu sama diri sendiri, walaupun kita tahu kita adalah ciptaan yang mulia, kita tetap merasa minder, tetap malah nyari kekurangannya, kok malah ngelis gitu ya, mungkin ya ngelis kayak aduh aku kurang ini, dan bahkan bandingin gitu ke orang lain. Kayak apalagi sekarang sosial medianya bukan hanya Instagram gitu ya atau Twitter, sekarang ada TikTok. Nah TikTok itu benar-benar sih menurut Naomi pribadi berpengaruh banget untuk cara berpikir, karena apa yang ngetren di TikTok itu yang ngetren di masyarakat gitu nggak sih Pak? Iya. Di kalangan Bapak gitu juga nggak? Kurang ya? Iya, tentu ada hubungannya ya, karena makanya banyak orang menjual barang itu survei dulu di TikTok. Ini yang rame apa gitu, pasti ada kaitannya juga. Nah itu dia, makanya kalau Naomi pribadi sih ngelihat kayak misalnya orang-orang sekarang dikit-dikit pakai skincare, terus ada yang skincare tuh harganya ratusan ribu gitu ya. Wih itu orang berbondong-bondong loh beli, sampai kehabisan stoknya. Nah sebenarnya Naomi pribadi enggak tipe orang yang beli skincare pada masa viralnya gitu ya, tapi yang Naomi lihat begitu Pak. Dan gimana sekarang kita harus punya mindset seperti apa di saat kita itu mungkin ya sobat muda udah berusaha mempunyai standar TikTok gitu ya untuk sama dan tidak ketinggalan zaman gitu ya, nggak ya bisa dikatakan FOMO kali ya, fear of missing out gitu ya, supaya nggak ketinggalan beningnya gitu. Jadi aku harus tetap cantik terus nih, ganteng terus nih, jadi kayak aku on the track sama teman-temanku yang lain, tapi tetap aja ngerasa minder walaupun udah disadarkan dengan kemuliaan Tuhan yang tadi Bapak bilang. Itu gimana dong Pak? Iya, ketika Alkitab berkata kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, begitu mulia, itu sebenarnya baru sifatnya informasi ya. Oke, informasi. Data. Nah informasi itu perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Nah praktisnya adalah gini, tidak ada orang yang sempurna ya. Kita memang seringkali melihat kelebihan orang dan kekurangan kita, membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Ini sebenarnya kurang bijak sih, tapi itulah kecenderungan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Okay. Hidup orang lain selalu nampak lebih indah daripada hidup kita sendiri. Padahal belum tentu juga. Mungkin juga dia atau mereka punya keluhan yang mirip-mirip seperti itu juga. Cuma gak kelihatan gitu. Cuma gak kelihatan. Atau mungkin keluhannya di bidang lain. Ya. Saya mendorong kita, para sobat muda semua, untuk menemukan potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ketika kita beranjak remaja, khususnya ya remaja pemuda, kita pasti sedang ingin mengenal diri kita. Saya ini siapa sebenarnya? Kita punya big question. Kita ini siapa? Dan ada jawabannya di firman Allah. Kita adalah ciptaan yang mulia, serupa segambar dengan Dia, ditebus dalam Kristus Yesus, dimiliki olehnya. Nah, dalam hal itu ini menjadi terang kekuatan untuk kita terus menggali potensi kita. Nah, ketika anak remaja mulai menemukan potensinya, di situ biasanya rasa mindernya mulai terkikis. Dikit demi sedikit. Itu sebabnya saya mendorong kita jangan pernah berhenti menemukan potensi kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sedikit loh jumlahnya. Dan dalam hal ini mungkin kita tidak harus menjadi seperti orang lain ya. Kadang-kadang orang ngetren jadi influencer, kita ingin jadi influencer juga gitu ya. Mungkin bukan di situ, mungkin ya. Bisa jadi sama, bisa juga enggak gitu. Mungkin di bidang lain. Siapa tahu kita ternyata Tuhan siapkan jadi guru seni. Bisa. Dosen seni ya. Atau jadi seniman itu sendiri. Siapa tahu. Atau orang lagi viral membangun usaha misalnya ya. Terus penghasilannya banyak sekali. Kita merasa aduh kapan saya punya penghasilan sebanyak itu ya. Kapan saya buka toko? Bukan kapan saya buka toko. Mungkin kita nggak di sana, mungkin loh. Siapa tahu Tuhan memakai kita di bidang jasa. Kita ahli mungkin di bidang elektronik, reparasi, atau di bidang otomotif, kendaraan, baik dalam hal mesin maupun juga modifikasi, ya, body dan lain sebagainya. Kita itu harus open minded jadi orang. Jangan ingin jadi sama seperti orang lain.
Kalaupun akhirnya ada yang sama, oke, itu mungkin mirip gitu ya talentanya. Tapi yang berbeda, kita berani menjadi berbeda. Dare to be different. Ini penting nih. Dare to be different ya. Temukan diri kita dan nikmati itu. Kalau kita memaksakan diri jadi orang lain, sekalipun bisa sukses, seringkali kita kurang bahagia. Karena kita sedang jadi orang lain tuh masalahnya. Makanya keberhasilan secara materi itu penting, bukan segala-galanya tapi. Makanya di samping kita berhasil juga secara materi yang itu penting tadi, jangan lupa apakah itu memang sesuai jati diri kita enggak. Gitu. Kalau tidak menghidupi jati diri kita, seperti apa Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita, mungkin kita berhasil, tapi tidak bahagia. Kalau kita enggak bahagia, nanti aneh-aneh. Dia sukses tapi kok cari hiburannya aneh-aneh ya. Cari narkoba. Selalu clubbing, ya kan? Atau justru terobsesi kepada hal-hal yang sama sekali berbahaya. Contohnya terobsesi dengan kematian, ya. Ada orang punya segalanya tapi kok obsesinya tuh kematian dulu. Harusnya kan kehidupan dong. Bagaimana hidup saya ini bermakna bukan hanya bagi saya tapi juga bagi orang lain. Gitu Putri. Makanya kita sejak muda, remaja, pemuda terus menggali potensi kita. Kikis rasa minder itu. Temukan potensi kita. Tidak melulu harus sama dengan orang lain. Berani menjadi berbeda. Saya percaya orang yang maksimal potensinya tidak ada yang tidak berhasil. Walaupun mungkin tidak semua jadi konglomerat ya. Tapi dia berhasil kok. Terpelihara hidupnya. Jadi berkat bagi orang lain. Bermakna. Karena orang yang hidupnya merasa gak bermakna itu biasanya ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya. Jadi mereka yang sungguh-sungguh menemukan makna hidup itu seperti kata Khairil Anwar ya. Oh iya, apa tuh Pak? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Karena punya makna hidup. Biasanya umurnya panjang. Saya pernah ketemu dengan seorang tua yang umurnya udah hampir 80. Saya tanya, apa rahasiamu bisa sehat seperti ini di usia tua? Dia bilang, saya selalu punya goal. Tujuan hidup gitu, sehingga saya tidak berhenti di sini. Itu penting ya, kita temukan goal itu di dalam Tuhan gitu. Lewat pekerjaan-pekerjaan ini nampaknya mungkin praktis dan sepele, tapi kita mengerjakannya bersama Tuhan, membawa tujuan Tuhan di dalamnya. Itu yang membuat hidup kita bermakna, tidak minder. Kita bisa menerima diri kita, ya, menerima skill kita. Oh, saya memang seorang yang kuat di bidang jasa. Kemudian bisa menerima juga diri kita, fisik kita. Oh, memang rambut saya ikal nih, keriting kayak saya terima. Ya memang saya begitu, kulit saya coklat, saya terima. Ya, boleh nggak putihin kulit? Boleh aja. Asal tidak berbahaya bagi kesehatan, dan juga tidak berbahaya bagi kantong Anda. Itu penting ya. Menerima kelebihan dan yang Tuhan beri. Ya walaupun ada kurangnya juga belajar bersyukur ya, hidup saling melengkapi, dan menerima juga keberadaan kita secara fisik. Boleh merubah, boleh, asal tidak membahayakan kesehatan dan membahayakan kantong Anda tadi. Gitu. Begitu. Naomi. Jadi dare to be different gitu ya. Gali potensi teman-teman sobat muda. Ini jadi satu hal yang penting ya, karena ini jadi fokus kita. Di saat kita udah mulai insecure, kita langsung fokus ke diri kita sendiri. Lagi pikirin, apa ya, aku tuh sebenarnya punya apa ya dalam diriku. Oh, misalnya kalau Naomi pribadi sih, Naomi pernah insecure karena Naomi pendek gitu misalnya ya Pak ya. Kayak insecure pendek gitu, pengen jadi model kayak teman-teman gitu ya, terus pengen bisa catwalk gitu misalnya di atas panggung, pengen yang kayak gitu-gitu, tapi ternyata tidak bisa gitu kan. Terus beberapa kali pernah pengen yang terapi tinggi gitu ya, ada kayaknya iklan-iklannya tuh di Canggu kalau nggak salah. Terus atau ada iklan di TikTok susu peninggi badan gitu, harganya wow sekali, sangat-sangat mahal gitu ya. Terus apakah itu perlu? Ternyata enggak gitu teman-teman. Yang Naomi perlu lakuin adalah fokus sama potensi yang Naomi punya. Oke, sekarang aku bisa nari, ya aku asah terus narinya, ya nggak sekedar
nari Bali, ayo pelajarin tari yang lain, nggak sekedar berhenti di dalam pentas gitu ya, pentas mementaskan diri gitu, ikut pentas sana sini. Kita juga belajar untuk berkoreografi, maksudnya kita belajar untuk menciptakan tarian itu sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ada step by stepnya, ternyata bisa nari nggak sampai bisa nari aja gitu loh, bisa kita pentas gitu ya, mulai pentas pentas kemana-mana. Terus dari sana kita belajar untuk membuat koreo sendiri, dan setelah kita membuat koreo kita ngapain? Kita belajar untuk jadi guru. Ternyata kita jadi guru yang mengajar tarian itu sendiri. Jadi teman-teman, banyak banget sebenarnya yang bisa kita gali ya di dalam hidup ini, banyak banget yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita ini. Nggak harus seperti yang tadi Bapak bilang, nggak harus jadi konglomerat, nggak harus jadi orang yang cuannya tuh udah sampai bisa pamer gitu kayak Siska Cole sama siapa? Just No Limit. Ya, Just No Limit gitu ya. Harus kayak gitu dulu baru aku bisa bangga. Enggak, teman-teman. Kita fokus gimana kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan ya. Fokuslah untuk mencari potensi diri kita, dan buat hidup kita itu bermakna dan bisa menjadi berkat. Itu penting banget, karena buat apa kalau teman-teman punya uang gitu ya, punya uang banyak, misalnya teman-teman sekarang ada yang sudah mapan lah katakan, tapi ternyata orang-orang sekitar teman-teman nggak merasakan apa yang teman-teman juga rasakan gitu, tidak menjadi berkat gitu bagi orang lain, itu rasanya keluar dari visi Tuhan, dan mungkin bisa dikatakan kita bisa jadi nggak bermakna dan tidak merasakan bahagia yang seutuhnya gitu ya Pak ya. Yeah. Gitu teman-teman. Happy to be me. Happy to be me, dare to be different, dan mulailah dari sekarang untuk cintai diri kita. Yeay. Mungkin itu aja ya Pak ya dari sesi interaktif diskusi kita pada hari ini. Jadi mungkin langsung kita akan sama-sama dengerin kesimpulan dari firman Tuhan. Tema dimulai dari firman ini Pak. Ya. Boleh Bapak habis itu lanjut tutup dengan doa. Ya, terima kasih Naomi. Nah, sobat muda, tema kita hari ini ya jangan lupa dimulai dari firman ya. Dimulai dari firman. Alam semesta ini, keberadaan kita pun juga dimulai dari firman. Allah berfirman. Melalui firman-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita, segala keberadaan diciptakan, termasuk kita juga. Dan firman itu juga yang menopang segala keberadaan, memberikan tujuan dan membawanya kepada tujuan akhirnya ya. Itu sebabnya hari ini kita yang diciptakan, berilah diri kita ditebus oleh Sang Firman Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah dengan petunjuk firman-Nya yang tertulis Alkitab. Di situ ada hikmat, di situ ada cerita-cerita yang menarik yang menolong kita menghadapi kehidupan ini dengan bijaksana, dengan kuat, bahkan mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita, dan menolong kita menghadapi segala tantangan yang ada. Dan saya mendorong sobat muda semua untuk memulai hari dengan firman. Mungkin ada yang bertanya, gimana praktisnya? Kalau di KPB, sobat muda bisa membaca puji dan janji, baik 2 ayat yang tertera itu maupun juga 2 perikop yang ada. Bisa baca semuanya, bagus. Bisa baca 2 ayat saja, ya minimal seperti itu. Dan gali terus firman Tuhan untuk menjawab persoalan demi persoalan kita. Semasa hidup di dunia ini, saya yakin kita semua punya persoalan. Oleh sebab itu, cari prinsip-prinsip jawabannya dalam firman Tuhan. Ini akan membuat menggali firman menjadi aktual, menjadi menarik, karena kita tidak hanya menambah informasi di kepala kita, memenuhkan harddisk kepala kita dengan informasi, tetapi kita mencari solusi, menemukan hikmat kebijaksanaan. Perbarui. Ya, menemukan petunjuk clue, sehingga kita akhirnya dapat lebih mudah mengatasi persoalan kita dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, teruslah berpegang pada firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini yang seringkali memang cukup panjang, sehingga kita terus terjaga, berdiri dan berjalan di atas kebenarannya, on the right track, dan pada akhirnya kita sampai kepada rancangan Tuhan yang penuh pengharapan. Kita pun diubahkan menjadi pribadi yang serupa Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan juga perbincangan kami. Kiranya Tuhan memakainya sehingga melalui itu semua kami semua dicerahkan, diberikan guidance, petunjuk untuk berjalan terus dalam terang Tuhan, dalam karya penebusan Kristus dan kesadaran bahwa kami hidup sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa kami dalam Kristus dan memiliki tujuan yang mulia di hidup ini. Bapa berkati semua sobat muda, sungguh-sungguh menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, menang atas persoalan batin, khususnya keminderan dan lain sebagainya, sehingga kami berjalan dengan tegak, dengan hati yang bersyukur, penuh sukacita damai, berjalan dalam rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera, dan sampai kepada masa depan kami masing-masing, tujuan yang Tuhan tetapkan. Bapa, kami berdoa, tolong kami Tuhan, berkati studi kami, berkati pekerjaan kami, pertemanan, persahabatan, bahkan hubungan asmara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kami sungguh-sungguh menikmati kuasa hikmat firman Tuhan yang tidak hanya memberi informasi, tapi juga mengubahkan, menebus, dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan kembali kepada aktivitas kami mohonkan berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberi kami anugerah demi anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa kami, yang memberikan kasih-Nya yang kekal kepada kami. Dan di dalam nama Sang Firman Allah yang telah datang jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah, Roh-Nya yang kudus yang berdiam menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sobat muda, sekian dan terima kasih udah nontonin, udah dengerin sama-sama, ikutan di podcast kita hari ini, New Hope for New Generation. Jadi jangan lupa untuk komen-komen di YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk tonton lagi nih, dan jangan lupain poin-poin yang sudah kita sama-sama bahas pada hari ini. Untuk itu, di sini Naomi pamit undur diri dari podcast New Hope for New Generation. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.